Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu, 26 November 2022. Kita bersyukur karena pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya. Renungan hari ini berjudul Perlindungan bagi Orang Benar. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Demikian bunyinya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Martin Niemöller adalah salah seorang pendeta yang hidup pada zaman Hitler. Ketika Hitler memanggil para pemimpin gereja di Jerman, kemudian menegur mereka karena kurang mendukung program-programnya, Niemöller berani menentangnya dengan mengatakan bahwa ia hanya peduli dengan kesejahteraan gereja dan rakyat Jerman. Menanggapi jawaban Niemöller, Hitler berkata bahwa Niemöller tidak perlu memikirkan rakyat Jerman, ia cukup mengurusi gereja saja. Tetapi Niemöller tidak takut. Dia berkata, kami sebagai orang Kristen punya tanggung jawab terhadap rakyat. Tanggung jawab itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kami dan tidak seorang pun termasuk Anda yang bisa membatalkannya. Demikian ia menjawab kata-kata dari Hitler. Keberanian Niemöller menyebabkan kediamannya diserang pada malam harinya, disusul dengan ledakan bom di gerejanya. Tahun-tahun selanjutnya ia diawasi ketat sekali oleh polisi rahasia, tetapi ia sudah memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhan. Tanggal 7 Februari 1938, sidang terhadap dirinya dimulai. Ia diantarkan oleh seorang penjaga berseragam yang wajahnya kelihatan begitu tenang. Tak ada emosi yang tampak di sana. Mereka berjalan melalui lorong bawah tanah menuju ke tempat persidangan. Saat itulah ia mulai dihinggapi rasa takut dan kesepian. Niemöller begitu khawatir bagaimana keadaan gerejanya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan aniaya dan siksaan yang akan mereka terima. Ketika tiba di ujung lorong dan hendak menaiki anak tangga, ia mendengar bisikan lembut yang dikutip dari Amsal 18 ayat 10 seperti yang kita baca tadi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ternyata bisikan itu keluar dari mulut penjaga yang mengawalnya. Seketika itu kekhawatirannya lenyap. Ayat itu telah mengembalikan semangat dan keberanian Niemöller. Dengan kekuatan yang ia peroleh melalui ayat tersebut, ia mampu melewati persidangan dan tahun-tahun penuh penderitaan di kamp konsentrasi Nazi. Saudara-saudara, seperti apa yang dialami oleh Niemöller? Bila ketakutan menghampiri dan kebimbangan menguasai hati dan pikiran kita, ingatlah kepada nama Tuhan. Kekuatan, kedudukan, status sosial, orang kuat, dan uang tidak dapat diandalkan untuk menjaga kita. Hanya Tuhan menara yang kuat dan tempat perlindungan bagi mereka yang percaya kepadanya. Rasa takut adalah senjata ampuh iblis untuk melemahkan iman kita dan membuat kita menyerah. Iblis tahu bahwa dengan menaruh rasa takut dalam diri kita, ia akan mudah sekali mempengaruhi dan menjauhkan kita dari Tuhan. Rasa takut itu bekerja sedemikian rupa sehingga tak jarang kita merasa kecewa dan merasa ditinggalkan sendirian, tidak ada yang peduli. Tetapi ketika kita menjadikan nama Tuhan sebagai menara yang kuat dan menaruh pengharapan kita kepadanya, maka keberanian, kekuatan, dan penghiburan akan ditambahkan kepada kita.
Dan dengan kekuatan itu juga kita akan mampu menjalani hari demi hari. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai menara perlindungan, maka penderitaan atau penganiayaan tidak lagi menakutkan bagi kita. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 14 tertulis seperti ini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, Yesus sudah berbicara dalam Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, kita tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan, nistaan, olokan, bahkan penganiayaan. Bagaimana kita bisa menjalaninya? Satu hal yang harus kita lakukan, kita harus percaya kepada nama Tuhan yang kuat. Sebab nama Tuhan itulah menara yang kuat dan yang melindungi kita. Kepada Tuhanlah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara-saudara, kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang yang dengan setia tekun, setia sampai mati mengikut Kristus, kemuliaannya luar biasa. Kita mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Karena itu, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Jangan takut penistaan, penderitaan, aniaya, dan sebagainya. Tuhan yang menyertai kita, Dia sanggup menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami hari ini. Kami tidak tahu apakah yang harus kami alami demi nama Kristus. Tetapi kami percaya bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat yang dapat melindungi kami dari segala tipu daya iblis, dari segala serangan-serangan yang ingin menghancurkan iman kami. Kami mau menjalani hidup kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Sebagai manusia tentu kami takut, kami gentar Tuhan. Tetapi kami mohon kuasa nama-Mu itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Kami mau berlari kepada Tuhan saja, karena Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia sampai mati. Kami mau menerima semua olokan, nistaan, hinaan, penderitaan itu dengan kebahagiaan dalam diri kami. Bukan dengan ketakutan, tapi kami merasa bahagia. Sebab roh kemuliaan ada atas kami dan kami segera akan menerima mahkota kemuliaan itu bersama-sama dengan orang-orang saleh lainnya di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami lewat pertolongan Roh Kudus dan lewat kata-kata dari firman-Mu yang berkuasa itu akan menyertai kami sampai kami bertemu muka dengan Kristus, Kepala Gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus adalah nama yang olehnya jiwa kita mendapat ketenangan dan kekuatan kita diperbaharui hari demi hari. Selamat berakhir pekan saudara di dalam segala perkara.
kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang tulen sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.